mengenai pendapatan negara, Pak, pendapatan dan komponen-komponennya. Strategi kebijakan apa yang perlu diperkuat pemerintah agar target pendapatan negara itu tidak terlalu gantung gitu ya pada faktor komoditas. Terus peluang-peluang apa yang bisa selalu dikerahkan oleh negara agar pendapatan negara bisa optimal. Karena kita ketahui juga Pak, dividen BUMN itu tidak lagi disetor ke kas negara karena adanya Danantara yang akhirnya nanti akan mengelola dan reinvestasi lagi dividen-dividen BUMN. Jadi ada PNBP dan komponen-komponennya yang tidak langsung masuk ke APBN. Bagaimana Pak tanggapan Anda mengenai pendapatan negara dan optimalisasinya? Ya, pertama-tama tentu tadi kita tidak boleh terus-menerus tergantung kepada komoditas. Jadi kalau menurut saya, yang pertama adalah pertumbuhan harus naik juga, pertumbuhan ekonomi kita harus diupayakan 5,4% seperti yang dikatakan tadi, kalau bisa lebih, itu yang pertama. Karena pertumbuhan ekonomi itu, kalau pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tentu harapan kita adalah pendapatan negara juga akan naik dari situ, ya, termasuk investasi tadi yang saya sudah bahas. Tetapi yang juga sangat penting sekali di tengah tadi ketergantungan kita terhadap komoditas, dan harga komoditas ini kan sebetulnya selalu naik turun. Nah, itu menurut saya ini menjadi pelajaran penting yang dikatakan Mbak Safrina tadi itu, ya, bahwa diversifikasi daripada sumber pendapatan ini harus dilakukan. Jadi jangan kita hanya tergantung komoditas. Jadi kita harus majukan sektor manufaktur kita. Ya. Jadi menurut saya sih kita sudah terlampau termanjakan oleh sektor komoditas, termasuk hilirisasi. Ya, kita harus berpindah dari situ kepada sektor manufaktur. Mungkin juga kita ke sektor-sektor manufaktur yang padat kerja atau setengah padat kerja ke arah sana, gitu loh. Kita harus coba meninggalkan atau mengurangi ketergantungan kita kepada sektor komoditas. Itu yang pertama, jadi pertumbuhan dan diversifikasi. Yang kedua adalah dari sisi penerimaan pemerintah, sudah dicanangkan adanya Cortex. Jadi Cortex itu adalah bagaimana kita mengadministrasikan pajak secara digital jadinya. Semuanya adalah melalui online jadinya. Nah, itu perlu diperbaiki. Itu menurut saya perlu dimatangkan itu, ya, diperluas kemudian penggunaannya, ya, sehingga melalui Cortex ini semua pelayanan lebih mudah, dan harapan kita adalah kepatuhan dari para pembayar pajak juga akan lebih baik jadinya, karena melalui online dengan pelayanan yang lebih mudah, harapan kita adalah para pembayar pajak ini menjadi lebih patuh. Pada saat yang sama kita harus memperluas kebun binatangnya, itu yang selalu disebutkan, memperluas kebun binatang, kan masih banyak sebetulnya yang belum bayar pajak ini. Kita tidak menyatakan supaya dinaikkan tarifnya, bukan. Tetapi yang belum bayar pajak itu, ya bayarlah pajaknya. Jadi misalkan seperti yang dikatakan tadi, disebutkan misalkan di dalam pidato itu dan juga oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa hal-hal yang belum selama ini tertutup dan belum bayar pajak seperti digital, ya, kemudian juga bagaimana e-faktur antara perusahaan dengan perusahaan, sudah benar nggak semua bayar pajak, transfer pricingnya sudah benar atau tidak, kemudian juga antara antara misalkan itu antara perusahaan dengan customernya sudah benar nggak bayar pajak, karena biasanya itu ada PPN di situ, ya, itu dulu yang dibenarin. Jadi kepatuhan membayar pajak dengan benar dan pelayanan itu yang harus dibenarin. Di samping tadi adalah pertumbuhan ekonomi harus benar-benar jangan tergantung kepada komoditas lagi dan diharapkan lebih tinggi dan diversifikasi. Itulah yang menurut saya yang akan menaikkan revenue kita, ya. Pada saat yang sama yang dikatakan tadi dividen. Dividen yang biasanya tahun lalu sekitar 8 tahun ini kalau nggak salah 80 triliun yang dikurangi. Jadi harapan kita bahwa Danantara ini juga ikut berperan, karena sebelumnya uangnya itu masuk ke pemerintah dan pemerintah yang mengalokasikan untuk investasi, sekarang itu menjadi tugas Danantara, dan Danantara harapan kita harus lebih efektif lagi dan lebih optimal, bisa menggandakan
uang yang 80 triliun tadi dia bisa dan bisa dia join investasi dengan yang lain-lain sehingga dampak terhadap investasi juga akan signifikan. Itu akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi juga.